Dalam perang skala besar kali ini, Iran tidak membutuhkan senjata nuklir untuk menghancurkan Israel, Amerika, dan sekutunya. Iran hanya membutuhkan sesuatu yang jauh lebih sederhana, yang meski demikian, ia dapat meruntuhkan tatanan dunia dalam beberapa hari saja. Namanya adalah Selat Hormuz, sebuah urat nadi peradaban modern yang kini sedang berada di ujung tanduk. Untuk memahami pentingnya Selat Hormuz sebagai senjata penting bagi Iran, kita harus merujuk pada peta. Sebagaimana diketahui, Selat Hormuz memisahkan Iran di utara dengan Uni Emirat Arab dan Oman di selatan. Selat ini adalah satu-satunya jalan keluar dari Teluk Persia menuju Lautan Lepas. Bagi orang awam, selat selebar 33 km di titik tersempitnya mungkin terdengar luas. Tetapi dalam dunia navigasi maritim kelas berat, ini adalah sebuah lorong kematian. Karena perairannya yang dangkal di banyak tempat, kapal-kapal tanker raksasa penyedot minyak hanya bisa berlayar melalui jalur khusus atau transit koridor. Pada titik tersempitnya, jalur masuk kapal hanya selebar 2 mil laut atau sekitar 3,7 km, dipisahkan oleh zona penyangga selebar 2 mil dan jalur keluar yang juga hanya selebar 2 mil laut. Gambarannya seperti sebuah jalan tol super sempit di mana kendaraan yang lewat bukanlah mobil biasa, melainkan bom berjalan berbentuk kapal tanker raksasa yang mengangkut nyawa ekonomi dunia. Sekitar 20 hingga 30% dari total konsumsi minyak dunia atau sekitar 21 juta barel per hari harus melewati celah sempit ini. Dan ini jauh lebih besar dan lebih krusial dibandingkan gabungan terusan Suez dan Selat Malaka. Selain itu, hampir sepertiga dari total perdagangan gas alam cair atau LNG dunia, yang sebagian besar disedot dari ladang gas raksasa Qatar, juga harus melintasi selat ini untuk menghidupkan listrik di berbagai dunia. Namun masalahnya, jika terusan Suez ditutup, kapal masih bisa memutar jauh mengelilingi Afrika. Akan tetapi, jika Selat Hormuz yang ditutup, maka tidak ada jalan untuk memutar. Minyak itu akan terjebak mengenaskan di Teluk Persia. Selama bertahun-tahun, Barat selalu membangun opini dan paranoid dengan program pengayaan uranium Iran. Padahal faktanya, geopolitik tidak selalu tentang senjata mahal. Untuk melumpuhkan negara-negara adidaya dan menundukkan hegemoni Amerika Serikat, Teheran sama sekali tidak membutuhkan senjata pemusnah massal. Karena nyatanya, geografi telah memberikan mereka senjata mematikan secara gratis. Dalam perang asimetris melawan koalisi militer raksasa pimpinan Amerika Serikat dan Israel, Iran tahu bahwa mereka tidak bisa menang secara head-to-head di Laut Lepas. Iran sangat paham bahwa kapal induk nuklir Amerika Serikat terlalu kuat. Kendati demikian, di Selat Hormuz yang sempit, keunggulan teknologi Amerika Serikat menjadi runtuh seketika. Iran hanya membutuhkan dua hal murah dan mematikan, yaitu ranjau laut serta armada kapal cepat. Sementara itu, Garda Revolusi Iran atau IRGC memiliki ribuan ranjau laut pintar serta armada kapal kecil yang dipersenjatai roket dan torpedo. Sehingga di selat yang lebarnya hanya 2 mil untuk setiap arah pelayaran, menebar beberapa lusin ranjau laut di malam hari sudah cukup untuk menghentikan asuransi pelayaran global. Lalu, begitu satu saja kapal tanker meledak karena ranjau, perusahaan asuransi maritim di London akan langsung menarik perlindungan atau mematok premi setinggi langit. Kapal-kapal dunia akan menolak masuk, sehingga dalam semalam, tanpa perlu menjatuhkan satu bom pun ke Washington atau Tel Aviv, Iran bisa mengunci rapat berangkas energi dunia. Kapal induk Amerika pun akan berpikir ribuan kali untuk bermanuver di perairan sempit yang penuh ranjau dan diserbu taktik kerumunan nyamuk kapal cepat Iran dari garis pantai berbatu mereka. Maka, ketika selat ini tertutup oleh perang, dunia langsung terbelah menjadi dua kelompok yang sama-sama menghadapi kiamat ekonomi dengan cara yang berbeda. Pertama, si penjual akan tercekik di dalam. Negara-negara teluk seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Kuwait, Irak, dan Qatar tiba-tiba tidak memiliki cara untuk menjual produk utama mereka. Lalu dampaknya, keran pendapatan negara akan runtuh secara drastis. APBN negara-negara ini bisa jebol dalam hitungan minggu.
Memang Arab Saudi memiliki pipa petrolain yang mengalirkan minyak ke Laut Merah untuk menghindari Selat Hormuz. Uni Emirat Arab juga memiliki pipa darat ke Teluk Oman. Kendati demikian, kapasitas keduanya sangatlah terbatas. Jika digabung, pipa-pipa ini hanya bisa menggantikan sekitar 3 hingga 4 juta barel per hari, sedangkan sisa belasan juta barel lainnya tetap terjebak di perut bumi Teluk Persia. Dan kedua, para pembeli minyak dari negara Teluk, mereka akan mengalami padam energi. Karena sebagaimana umum dipahami, sebagian besar raksasa ekonomi Asia adalah pasien yang hidupnya bergantung pada infus energi Timur Tengah. Cina, India, Jepang, dan Korea Selatan menyerap lebih dari 65% minyak yang keluar dari Hormuz. Jepang dan Korea Selatan adalah dua raksasa teknologi dan hampir 100% bergantung pada energi impor. Itu artinya blokade Hormuz membuat cadangan energi mereka akan terkuras dalam hitungan bulan. Lalu dampaknya terjadilah pemadaman listrik bergilir. Pabrik semikonduktor, otomotif, dan elektronik akan mati, dan mereka akan mengalami resesi industri seketika. Adapun Cina dan India, keduanya adalah pabrik dunia. Mesin manufaktur mereka butuh minyak dan gas yang tidak terbatas. Maka saat pasokan minyak terhenti, pabrik-pabrik di Shenzhen hingga Mumbai akan lumpuh. Ekspor akan terhenti dan ratusan juta orang terancam kehilangan pekerjaan. Masalahnya, blokade Selat Hormuz tidak hanya berdampak pada negara pabrik dan industri maju, tetapi juga akan berdampak pada harga mie instan yang beredar di Indonesia. Karena sesungguhnya rantai pasok global ibarat sebuah jaring laba-laba yang sangat rapuh. Gambarannya, ketika Selat Hormuz ditutup, maka pasokan 21 juta barel minyak hilang per hari dari pasar global. Dengan demikian, harga minyak dunia akan meroket tidak terkendali. Lalu dari sini, hukum pasok permintaan akan berlaku secara mutlak. Saat barang langka, harga akan melesat. Harga bahan bakar minyak menjadi sangat mahal. Biaya logistik dan pengiriman naik secara eksponensial. Kapal-kapal kargo raksasa yang membawa kontainer dari satu benua ke benua lain meminum ribuan ton bahan bakar. Dan ketika harga minyak naik, biaya angkut kargo laut meroket tajam. Lalu dari sini, piring kita akan terkena dampaknya. Indonesia tidak bisa menanam gandum. Sementara 100% bahan baku tepung terigu untuk membuat Indomie, roti, kue, dan gorengan di pinggir jalan berasal dari gandum impor dari Australia, Amerika, Rusia, dan lain sebagainya. Gandum ini dikirim menggunakan kapal laut raksasa. Maka dengan biaya angkut yang sangat mahal, harga gandum juga akan ikut mahal. Tidak hanya gandumnya yang mahal, listrik untuk pabrik pembuat mie instan dan bensin untuk truk logistik pengantar kardus-kardus mie instan ke minimarket juga ikut naik. Dan pada akhirnya, pabrik tidak punya pilihan selain menaikkan harga jual ke konsumen. Indomie yang harganya 3.000 bisa menjadi 6.000, 8.000, atau bahkan lebih. Dan itu baru mie instan. Pupuk pertanian juga sangat bergantung pada gas alam, sehingga jika LNG Qatar mandek, harga pupuk akan ikut meroket. Petani beras, cabai, dan sayur di Indonesia akan menjerit. Biaya tanam akan naik dan harga bahan pokok di pasar tradisional akan ikut meledak. Ini adalah hiperinflasi yang merayap masuk ke setiap sendi kehidupan. Jika skenario terburuk ini benar-benar terjadi, para analis pasar dan ahli ekonomi geopolitik setuju pada satu hal, bahwa kita akan menghadapi mimpi buruk yang jauh lebih parah daripada krisis minyak tahun 1973. Saat ini, harga minyak masih stabil di kisaran 70 hingga 80 dolar per barel. Dan dalam skenario blokade Hormuz, harga diprediksi akan menembus 150 dolar hanya dalam beberapa hari dan berpotensi liar melampaui 250 dolar per barel.